Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kepala keluarga yang dirindu surga. Masya Allah. Habib Afwan tadi aku sempat ditegur katanya kalau misalnya kita ngajarin anak itu tadi kan aku minta tolong Ustadz Syam. Nah katanya nggak boleh maksudnya tuh nggak boleh sebagai kepala keluarga yang dirindu sama surga ilmu agama untuk istri dan anak itu harus kepala keluarga yang memberikan ya gitu. Tapi mohon maaf nih gimana nih kondisinya kalau misalnya saya misalnya ngajinya belum begitu baik gitu. Terus akhirnya saya minta tolong gitu sama guru ngaji atau sama Ustadz Syam gitu. Gimana Ya, Habib mohon penjelasan. Afwan Kang Mikdad, Ya. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita memahami yang namanya ilmu, yakni nomor satu adalah cara kita mendapatkan pasangan harus sesuai dengan syariat agama. Oleh karena itu, carilah pasanganmu. Yang pertama itu apa? Boleh cari cantiknya nggak jadi masalah. Cari apa lagi? Kekayaannya nggak jadi masalah. Cari apa lagi? Cari bibit bebot bobotnya keturunannya. Nggak jadi masalah, tapi nilainya tiga-tiga ini 0, 0, 0. Yang nilai yang satu adalah agamanya. Kalau misalkan agamanya bagus, dia cantik 10, dia kaya 100. Keturunannya dari orang yang baik, lebih bagus lagi, 1000 nilainya. Jadi yang dicari adalah agamanya dulu. Karena dengan agamanya, maka akan mendapatkan semua kebahagiaan di dalamnya. Karena dengan agama, mereka akan mengerti dan memahami hukum aturan yang sesungguhnya. Yakni kita mengikuti pedoman kita Al-Quran dan hadis. Kalau sudah mengerti dan memahami Al-Quran dan hadis, berarti nggak akan salah jalan. Kalau lagi ribut-ribut sedikit, kembali ke Al-Quran. Pokoknya ribut-ribut sedikit, kembali ke hadis. Kan? Ribut sendiri, main keluarin hadis, nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini yang sebaik-baiknya dan ini yang sebenar-benarnya. Pahala, ditanya nih, apakah pahala sama atau malah nggak dapat pahala nih? Kalau suami mencari guru untuk mengajari agama istri dan anaknya. Contoh tadi misalkan Kang Mikdad, Iya, aku minta tolong Ustadz Syam. aneh nih belum bisa mengajarkan, makhorijul hurufnya masih belum Betul, benar, betul, ya kan? betul. Tajwidnya masih nggak paham, Betul. ikhfa yang mana, izhar yang mana, Betul. iklab nggak tahu, hidogomuta masih lain bingung. Nah, boleh nggak saya panggil Ustadz Sam untuk mengajarkan anak saya, misalkan seperti itu. Diperbolehkan ketika dia nggak mampu. Tapi sekurang-kurangnya, masa Fatihah nggak benar? Baik. Kalau Fatihahnya baik, ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sampai habis diajarkan Fatihahnya, ajarkan kepada anaknya. Karena apa? Besok ketika kita mengajarkan anak kita Al-Fatihah, insya Allah anak kita tuh senang. Yang ngajarin pertama saya tuh Al-Fatihah adalah bapak saya. Dia bangga, dia gembira. Yang mengajarkan saya untuk ke masjid adalah bapak saya. Dia yang nuntun saya ke masjid itu bapak saya. Nanti kalau misalkan bapaknya pulang ke rahmatullah, dia ke masjid, dia nangis netesin air mata. Kenapa? Ingat bapaknya. Dan dia selalu sering mengingatkan kepada bapaknya, akhirnya lidahnya tidak kurang. Setiap habis sholat, dia pasti mendoakan orang tuanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia berdoa kepada Allah, dia doakan orang tuanya. Jadi wajib kepala keluarga bukan diwajibkan untuk mengejar dunia. Tetapi diwajibkan yang utama untuk melindungi keluarganya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini wajib untuk menjaga keluarga kita. Kita wajib untuk membimbingnya. Bagaimana caranya? Mengikuti aturannya Allah. Hadir ke majelis salim, tuntun, ajarin baca Quran, ajak. Jangan kemarin bulan Ramadan dia baca Quran. Pas masuk sekarang di bulan Dzulqa'dah, Al-Quran udah gak dibaca lagi. Kita nih hambanya Allah atau hambanya Ramadan? Kalau kita hambanya Allah, kita kerjakan. Dimanapun tempat, kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, Kang? Betul. Oh, betul. Amin, amin. Mudah-mudahan saya juga sambil belajar lagi di Islam itu Indah nanti supaya ilmunya bisa dikasih ke istri dan anak saya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah, kita akan lanjutkan selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Afwan nih, gimana nih caranya sebagai kepala keluarga yang dirindukan surga itu kan adalah kepala keluarga yang mampu menjaga silaturahmi terutama dengan keluarga. Nah ini bagaimana nih kadang kita itu suka secara tidak sadar itu ngebeda-bedain gitu ya sama keluarga kita sendiri sering banget silaturahmi lebaran ke sana terus kadang kita lupa sama mertua gitu sama keluarga istri. Nah ini gimana nih mohon penjelasannya nih Ustadz Maulana. Ya, makasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Ya, akhir, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada satu yang harus diperhatikan. Ikatan terkuat adalah ikatan pernikahan. Mohon maaf. Silaturahmi terkuat, terbaik, terbanyak pahalanya
adalah silaturahmi dalam bentuk pernikahan. Kenapa? What? Bener kan? Why? 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 Gak usah bahasa Inggris deh kalau Iyalah nggak usah. oh saya ya. Kenapa? Kenapa? Karena ketika orang sudah menikah, Ustaz Sam sudah punya keluarga dari Padang. Ustaz Sam sudah punya keluarga dari Batam. Ustaz Sam sudah keluarga punya di Puncak. Kenapa? Karena sudah nikah sama orang di Puncak yang asli orang Padang, yang berasal dari Batam. 3 Ustaz. 3 lah. Oh ya, asal daerahnya. Asal daerahnya. Oh, Jihan, jangan salah paham ya. Maksudnya Kaget 3 saya. nama daerah, bukan 3 istrinya. Jangan-jangan dia ada niat lagi. Astagfirullah. Gak ikut-ikut. Ada orang bilang gini, cari istri gampang, yang susah cari mertua. Iya. Ah, betul. Kata Ustaz Faris itu Ustaz. Betul. Kata Ustaz Sam. Bukan Ustaz Bukan, Faris. Ustaz Faris bilang. Ustaz Faris minta maaf. Ustaz Jadi, gimana caranya? Merukunkan antara keluarga sama keluarga mertua, sama keluarga sendiri. Itu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Menjaganya luar biasa. Saya pernah mengalami itu ketika ngadain acara buka puasa. Saya jam 4 sampai jam 5 di rumah mertua. Buka puasa. Di hari yang sama buka puasa juga di rumah ibu saya. Wah, Gimana tuh Ustaz? jam 5 saya ke rumah ibu saya tidak mau masuk rumah, ngambek. Saya, Maga Ki, kenapa Ki? Kamu kenapa ke sana dulu, ceramah baru ke sini? Saya bilang supaya saya buka puasanya di sini. Makanya jam 5 sampai jam 6. Ah, oh itu maksudnya. Iya, ayo masuk. Senangnya. Coba ini namanya bagaimana mendamaikan. Udah lama saya jaga rahasia ini. Akhirnya terbongkar juga. Dari diri saya sendiri. Jadi caranya mendamaikan yakni aman, tentram, harmonis. Sekali lagi, aman, tentram, harmonis. Amankan perasaan, tentramkan pikirannya, kemudian harmonisasi. Perbedaan bisa jadi indah. Perbedaan bisa jadi indah. Wah, ini luar biasa. Ini yang harus dicamkan. Kemudian saling menghargai dan memuliakan dan menyayangi. Mohon maaf, di keluarga mertua itu punya yang lebih tua, neneknya. Punya yang seumuran yang kita, ipar kita. Punya yang bawanya lagi, ponakan-ponakan kita dari keluarga istri. Itu harus diposisikan bagaimana kita menghargai, memuliakan, dan menyayangi. Dan ingat, menjadilah bahagian daripada keluarga. Nah, Jangan merasa terasing. Betul. Menjadilah bagian dari keluarga. Betul. Iya, kalaupun misal, siapa sih? Tetap. Nah, saya juga lagi belajar bahasa Palembang biar ngerti gitu kalau keluarganya Isa lagi ngobrol. Baik, Masya Allah, terima kasih ya Ustadz Jadi Maulana. belajar bahasa Palembang. Belajar. Takut nanti diomongin sama orang Palembang. Enggak, biar ikut join gitu. Baik jamaah, Masya Allah nih sudah banyak pertanyaan yang menunggu. Pasti pengen kan pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar menjadi kepala keluarga yang ditakuti dan dihormati sama istri dan anak-anak? Kok istri dan anak-anak saya tuh jadi tidak nurut dengan saya? Istri ngelawan dan anak-anak selalu membantah. Kalau saya tegur dengan cara lemah lembut, istri ngajak berantem. Nah kalau misalnya saya negur anak malah ngancem yang aneh-aneh. Ya Allah saya harus gimana, udah dilembutin kok jadi gini. Apa saya harus keras dan kasar biar pada sadar Ustadz? Ustadz Syam boleh dijawab mungkin ini. Aduh, Kalau tahu subhanallah. sih ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tawi guruku, Habib Utsman, Ustaz Waduh, Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa bermaksud menggurui karena pertanyaannya untuk pertanyaan bagi yang senior gitu ya. Betul. Kami tidak bermaksud menceramahi, hanya saja kami mengambil pelajaran pada guru-guru kami terdahulu. Maka jika ditanyakan bagaimana cara menjadi kepala keluarga yang insya Allah mampu untuk berwibawa ataupun dihormati tanpa harus bersikap kasar kepada istri dan anak-anak. Yang pertama, kalau saya punya segelas air dan minyak,
air dan minyak berada dalam satu gelas. Apakah minyak menyatu dengan air? Tidak. Saya punya seember air dan minyak. Apakah minyak dan air dalam ember tersebut menyatu? Tidak. Tidak juga. Kalau saya pindahkan air dan minyak ini ke dalam ember tadi, kemana minyaknya? Dia akan menyatu ke dengan minyak juga, airnya juga menyatu dengan airnya juga. Maka subhanallah, mereka akan bersatu dengan apa yang cocok dengan mereka. Artinya apa? Ulama kita mengajarkan, jikalau kita menginginkan anak yang nurut soleh, maka perhatikan apa yang ada di dalam tubuhnya. Kalau yang masuk ke dalam tubuhnya adalah air, maka dia akan mencari air. Kalau yang masuk ke dalam tubuhnya adalah minyak, maka ia akan mencari minyak. Kalau yang masuk ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang halal, maka dia akan mencari kebaikan. Tapi kalau ada tercampur haram di dalam tubuhnya, maka dia juga akan dekat dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang haram. Maka perhatikan yang pertama, apa yang dikasih makan terhadap istri dan anak-anak. Maka jikalau ingin anak dan istri menjadi seorang anak yang solehah, anak yang soleh dan istri yang solehah, maka perhatikan makanannya. Pastikan yang masuk ke dalam tubuhnya adalah sesuatu yang halal, sehingga ia pun gampang untuk mendekati kebaikan dan didekati kebaikan. Kalau ada sesuatu yang haram di dalam tubuhnya, maka ia akan sangat mudah untuk mendekati dan didekati oleh keburukan. Maka yang pertama, tanpa bermaksud menggurui, perhatikan yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, maka kalau dikatakan boleh nggak bersikap sedikit keras terhadap mereka, maka keraslah kalau hal tersebut adalah dalam hal syar'i. Nabi SAW mengizinkan seorang orang tua menghukum anaknya. Jikalau di umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat, di umur 10 tahun maka diberikan pukulan. Pukulan yang apa? Pukulan yang tidak membekas tapi berasa pada saat itu. Maksudnya apa? Berasa pada saat itu, ketika dipukul langsung berasa hatinya. Subhanallah, berarti ayahku sangat tidak suka ketika aku meninggalkan sholat. Jangan urusan duniawi kita marah, urusan ukhrawi kita tidak marah. Banyak orang tua marah ketika anaknya turun ranking di kelasnya. Banyak orang tua marah ketika anaknya tidak dapat pekerjaan. Banyak orang tua marah ketika anaknya tidak sesukses dengan sepupunya. Banyak orang tua marah ketika tidak sukses masalah dunia. Tapi jarang orang tua marah ketika anaknya membuka aurat. Jarang orang tua marah ketika anaknya meninggalkan sholat. Maka marahlah, keraslah terhadap urusan akhirat. Namun bukan keras yang menyiksa, namun tidak membekas. Namun ternyata perhatikanlah untuk urusan sholatnya dan perhatikanlah untuk urusan makanannya. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah. Itu pengingat untuk kita semua Amin. ya. Jadi kita juga jangan hanya fokus untuk duniawi, tapi juga nanti anak kita ya. Masya Allah. Baik jamaah, insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya akan ada info penting dulu nih dari Mas Fadli. Silakan. Terima kasih banyak Mikdad, Masya Allah. Ya ampun, ini ngapain? Aditya Putri, ngapain sih kayak lagi nunggu sesuatu deh? Kak Fadli bentar dulu ya. Ini tuh aku lagi nungguin paket aku datang, cuman nggak tahu deh kenapa sih lama banget, sebel deh. Emangnya beli apaan sih pakai ditunggu-tungguin? Biasa Kak, aku tuh lagi mau beli siwak, cuma di marketplace. Jadi lagi nungguin kurirnya, cuman kok nggak sampai-sampai sih. Masya Allah, ngapain harus beli siwak terpisah kalau sekarang udah ada Sasha pasta gigi halal bersiwak. Selain harganya yang kantong ngebel, ini sudah lengkap kandungannya. Karena pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli, bahan alami yang disunahkan Rasulullah SAW. Serpian siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami yang dapat melawan bakteri penyebab plak dan gigi berlubang. Masya Allah, wah ini sih berarti sebenarnya yang aku cari-cari Kak. Apalagi ternyata bersiwak itu nggak cuma membersihkan gigi dan mulut kita aja, tetapi ini kan bisa jadi pahala, mendatangkan keberkahan dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Tapi tunggu dulu nih Kak Fadli, aku curiga, ini terjamin kehalalannya nggak? Ya ampun, tenang aja. Insya Allah terjamin aman dan halal dengan sertifikat halal dari MUI. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Wah ini sih alhamdulillah banget. Jadi ternyata Sasha ini selain bisa menjaga kebersihan mulut dan gigi aku, tetapi juga bisa membawa kebaikan dan keberkahan untuk sekeluarga. Bener gak sih Kak? Amin, amin ya robbal alamin. Ya udah kalau gitu buat jamaah yang ada di rumah, yuk tunggu apa lagi? Langsung kita beralih aja ke pasta gigi Sasha.
Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Masih membahas tentang tema kepala keluarga yang dirindukan surga. Dan juga masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang belum kirim pertanyaan sekarang. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung telepon Ridwan. Langsung stop, Buru-buru. ah.